guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas mengenai berita yang lagi viral beberapa saat yang lalu. Tapi sebelum masuk ke videonya, pastiin dulu kalian semua udah subscribe channel aku, terus nyalain juga notifikasinya supaya kalau aku upload video baru, kalian semua dapat notifikasi khusus dari aku. Nah, kita bakalan ngebahas mengenai teori konspirasi animasi kartun Upin dan Ipin karena viralnya salah satu video yang booming di sosial media, bahkan di salah satu aplikasi pembaca berita pun jadi trending topik. Jadi animasi Upin Ipin ini merupakan animasi kartun anak-anak yang dirilis pada 14 September 2007 oleh TV nasional, antara lainnya seperti TV9, RTM2, sama MNC TV. Diproduksi langsung oleh Les Kapekwe Production yang ditunjukkan untuk mendidik anak-anak. Alur ceritanya itu cukup simpel dan sederhana, mudah dimengerti karena memang dikhususkan untuk anak-anak, namun banyak juga diminati atau disukai oleh para kaum dewasa bahkan remaja karena ceritanya yang ada sedikit inspirasinya, ada mendidiknya, dan lebih seru gitu karena kayak mengingatkan masa kecil. Alur ceritanya itu dia itu adalah dua anak yang kembar hidup bersama seorang kakak yang biasanya kita sebut dengan Kak Ros, terus tinggal bersama neneknya yang biasanya kita sebut Opa. Nah, tokoh-tokohnya ini tinggal di salah satu kampung, yaitu Kampung Durian Runtuh. Si tokoh Upin dan Ipinnya ini juga dikisahkan dia bersekolah di Tadika Mesra. Nah, mungkin di Indonesia itu biasanya kita sebut dengan TK atau PAUD. Nah, di TK-nya itu juga si Upin Ipin ini memiliki teman yang beragam, yaitu beragam tingkah lakunya sebagai karakter pendukung, serta ada tambahan tokoh pendukung lain seperti Angkel Latong, Todalang, Angkel Mutu. Lalu mengapa viral? Karena beredar beberapa video yang memberikan konsumsi publik bahwa dalam video tersebut ada dua buah makam yang bertuliskan nisan Upin dan Ipin sejajar atau berdampingan, yang dianggap itu memang benar dari makam Upin dan Ipin. Bahkan di video tersebut juga menjelaskan bahwa sebenarnya bukan hanya dua makam, ada makam lain yang memang tidak tersorot oleh kamera. Jadi yang tersorot itu cuma dua makam aja. Terus katanya video tersebut berasal dari Indonesia, tempat dan lokasinya tidak dijelaskan memang secara langsung oleh suara yang ada di video, namun dari suaranya itu ada sedikit bahasa daerah yang memang dari daerah Indonesia. Jadi banyak yang berasumsi bahwa Upin dan Ipin itu berasal dari kisah nyata yang memang berada di Indonesia. Ditambah lagi ada video yang dalam videonya itu ada salah satu rumah yang mirip banget dengan rumah Upin Ipin dari bentukannya, warnanya. Bahkan jika masuk ke dalam rumah tersebut, letak dan posisi barang-barang yang ada di animasi Upin Ipin itu ada di rumah tersebut. Letakannya, bentukan barangnya pun sama. Karena dua video tersebut menjadikan bahwa karakter Upin Ipin ini menjadi viral karena banyak teori konspirasi yang membuat publik menjadi heboh. Banyak sebenarnya teori konspirasi yang menyatakan kisah-kisah atau yang menceritakan kisah-kisah mengenai alur cerita Upin Ipin. Namun ada dua konspirasi yang dianggap paling mendekati atau yang paling ngena di Upin Ipin. Kalau gitu kita bakalan bahas teori konspirasi yang pertama, menceritakan bahwa ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak perempuan, dan dua anak laki-laki yang berkendara menggunakan mobil untuk mengunjungi neneknya di salah satu tempat. Nah, di dalam perjalanan, si mobil ini mengalami kecelakaan. Otomatis, seluruh penumpang yang ada di dalam mobil itu meninggal di tempat. Nah, karena kecelakaan tersebut, si nenek mendengar atau mendapatkan kabar bahwa mobil sanak saudara yang akan berkunjung ini meninggal dalam perjalanan.
Karena merasa sedih dan terpuruk, maka si nenek ini berkhayal bahwa cucu-cucunya ini masih hidup. Namun di sini tidak dijelaskan bahwa kenapa si ayah atau ibunya ini tidak dihayalkan juga hidup. Jadi cuma dikisahkan bahwa si opahnya ini atau si neneknya ini berkhayal bahwa cucu-cucunya itu masih hidup tanpa orang tua. Teori kedua yaitu adalah hayalan dari Kak Ros atau anak perempuan. Nah, teori ini itu hampir mirip sama teori sebelumnya, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi dikisahkan ada satu keluarga yang ingin berlibur, terdiri dari ayah, ibu, dan anak perempuan. Anak perempuannya ini membawa 2 boneka. Jadi boneka tersebut itu dianggap oleh netizen itu sebagai karakter Upin dan Ipin. Nah, di tengah perjalanannya menuju liburan mereka, mereka ini mengalami kecelakaan dan seluruh penumpangnya itu meninggal dunia di tempat. Jadi, alur cerita yang kita tonton dari episode 1 sampai episode sekarang itu merupakan hayalan dari anak perempuan yang kita kenal Kak Ros ini sebelum dia mengalami kecelakaan. Nah, karena viralnya kabar simpang siur dari viralnya beberapa video yang menyatakan bahwa Upin Ipin ini diambil dari kisah nyata ataupun ada beberapa bukti video. Nah, pihak produksi ini akhirnya speak up atau klarifikasi mengenai animasi yang dia buat. Jadi, pihak produksi menyatakan bahwa cerita Upin Ipin ini merupakan sepenuhnya fiksi belaka dan ditulis sepenuhnya oleh pihak produksi. Juga ditegaskan, kisah Upin Ipin ini tidak diambil dari kisah nyata, baik orang yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Ide ceritanya pun dari Hajah Ainun, merupakan pengisi suara dari suara Opa. Pihak produksi juga menyatakan mengapa si karakter Upin dan Ipin ini tidak memiliki orang tua atau yatim piatu. Jadi pihak produksi menjelaskan bahwa karena produksi kartun atau animasi ini itu merupakan salah satu proyek sampingan. Akibatnya keterbatasan waktu dan tenaga kerja membuat pihak produksi hanya menciptakan karakter Upin dan Ipin bersama Kak Ros dan Opa dan menjadikan Upin Ipin ini menjadi yatim piatu. Tambahan lagi juga dari pihak produksi, mengapa si Upin Ipin ini botak? Nah, karena pihak produksi menyatakan bahwa untuk memangkas waktu dan biaya, maka dijadikanlah karakter Upin Ipin itu botak. Untungnya pihak produksi ini sudah cepat untuk mengambil tindakan untuk menangkas berita-berita yang bisa dibilang hoax atau kabar simpang siur mengenai animasinya. Jadi kita bisa sedikit lebih tenang karena pihak produksi pun menyatakan bahwa si animasi Upin Ipin ini memang merupakan fiksi dan tidak diambil dari kisah nyata. Jadi sudah jelas bahwa Upin Ipin ini tidak diambil dari kisah nyata, memang pure dari pikiran si penulis atau idenya memang dari si penulis, tidak diambil dari kisah nyata. Jadi berkuranglah penasaran kita. Kalau gitu video kali ini sampai di sini aja. Seperti biasa, sebelum videonya berakhir jangan lupa untuk klik like atau jempolnya, terus kalian komen juga di bawah. Misalnya ada berita-berita tambahan yang memang nggak aku sampaikan di video kali ini, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Terakhir, yang belum subscribe channel aku, subscribe sekarang dan nyalain juga notifikasinya supaya kalau aku upload video baru, kalian semua bakal dapat notifikasi khusus dari aku.